Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tafsir Ayatul Ahkam atau kitab Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatul Ahkam minal Quran yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua sebagai pembelajar, santri, terutama santri Wusta 2, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu mutiara hikmah di dalam surah Al-Fatihah. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sedikit mengulik hikmah-hikmah yang ada di dalam ayat ke-1 dan ke-2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan yaitu di halaman 27 di dalam kitab Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma ta'ti hadhihi as-sifatu الرحمن الرحيم التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها. Kemudian di ayat ketiga datanglah dua sifat dari Zatullahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat Ar-Rahmani Ar-Rahimi, di mana keduanya ini mengandung semua makna rahmat, semua makna kasih sayang dengan berbagai varian dan bentuknya, dalam kondisi apapun, dalam waktu dimanapun, kapanpun. Kemudian kalau kita perhatikan, Ar-Rahman Ar-Rahim juga diulangi dua kali. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah ayat ke-1 dalam basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diulangi di ayat ketiga yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tatakarraru huna fi salbi surati fi ayatin mustaqillatin lituakkida tilkar rububiyah asyamilah. Rahasia mengapa Ar-Rahmanur Rahim ini diulangi dua kali dan ia berada di tengah-tengah surah. Ia berdiri sendiri dalam satu ayat, berdiri sendiri. Ini lituakkida, untuk menguatkan eksistensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang maha meliputi segalanya. Asyamilah, meliputi segalanya. Walituthbita qawaimus silati ad-daimati bainar rabbi wa marbubihi, dan untuk sebagai penguat bahwa tali keterhubungan antara Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dengan makhluk-makhluknya itu senantiasa tidak pernah terputus. Itu yang dimaksud dengan as-silah ad-daimah, yaitu hubungan yang terus-menerus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, hewan, tumbuhan dan segalanya yang ada di muka bumi ini dan ada yang di langit, ini Allah tidak tinggal begitu saja. Tidak ditinggalkan begitu saja. Tetapi Allah kemudian juga merawat, memberikan rizki kepada mereka, memberikan kemaslahatan-kemaslahatan bagi mereka.
Wa bainal khaliqi wa makhluqatihi, hubungan antara pencipta dengan yang diciptakannya, makhluk-makhluknya. Ini hubungan yang bagaimana antara Tuhan dengan makhluk ini? Innaha silatur rahmati war riayah, bahwa hubungannya ini adalah hubungan tali sirah, tali tali kasih, tali sayang, kasih sayang, war riayah, dan juga hubungan membimbing dan melindungi. Artinya Allah datang kepada makhluk ini untuk mengayomi, itu namanya riayah. Makanya ada istilahnya itu ar-ra'i. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi pemimpin itu disebut dengan ra'i. Kenapa? Karena seharusnya pemimpin itu adalah mengayomi. Jangan mentang-mentang ia berada di tingkat tertinggi sebagai presidenkah, sebagai gubernurkah, sebagai bupatikah, kemudian dia semena-mena kepada rakyatnya. Karena makna asal dari ra'i itu artinya mengayomi, melindungi, itu ra'i. Allati taqumu 'ala tuma'ninati wa tambudu bil mawaddah, di mana asas keterhubungan yang membangun antara Tuhan dengan hambanya ini adalah berdasarkan tumakninah, berdasarkan ketenangan di dalam hati. Mawaddah, merasa hidup dengan kehidupan yang layak, yang tenang. Terkadang kalau kita lihat di negara-negara yang ada di dunia ini, ada pemimpin yang mencoba mengayomi rakyatnya namun salah jalan. Maksud hati ingin memakmurkan rakyatnya, tapi justru kemudian mereka menyengsarakan rakyatnya. Ini bukan ra'iyah yang benar. Akhirnya kemudian rakyatnya hidup dengan ketidaktenangan, tidak tenang dalam kehidupannya. Meskipun secara keseharian mereka dibanjiri oleh materi-materi yang sangat banyak. Ada yang kayak seperti itu. Maka pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu mengayomi masyarakatnya serta mengantarkan kepada mereka ketenangan jiwa, ketenangan hidup. Itu pemimpin yang bagus. Falhamduhu wal istijabatul fitriyati istijabatul fitriyatu lirrahmatin niddiyah. Maka alhamdu ini kemudian muncul sebagai ekspresi jawaban fitrah akan kasih sayang yang tiada tara. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada makhluk, didatangkanlah berbagai nikmat kepada makhluk itu, maka puncaknya kemudian muncullah kata alhamdu melalui mulut hamba itu, melalui mulut makhluk itu. Jadi keterhubungan antara ayat kedua dengan ayat ketiga ini sangatlah erat. Kemudian ayat keempat, wattabiru biqaulihi maliki yaumiddin yumathilul kulliyatad dhakhmatal amiqatat ta'thir. Ini mengandung universalitas yang amatlah dalam, yang memiliki pengaruh yang begitu dalam. Apa itu? Kulliyatul i'tiqadu bil akhirah, yaitu universalitas keimanan tentang akhirat, kepercayaan tentang akhirah. Wal i'tiqadu biyaumiddin, kepercayaan akan hari pembalasan. Kulliyatun min kulliyatil aqidah al-islamiyah, merupakan salah satu universalitas
dari akidah Islam, dzati qimatin hamatin fi ta'liqi anzaril bashar wa qulubihim bi alamin akhar, yang memiliki harga yang begitu penting di mata manusia dan hati mereka, hati manusia tersebut dengan alam yang lain. Wa huwa mufriqut tariqi bainal insaniyati fi haqiqatiha al-ulya. Ini adalah sebagai pembatas jalan, sebagai pemisah jalan antara humanisme, kemanusiaan yang dilihat dari sisi hakikatnya yang mulia, was-suwaril musyawwaha al-munharifa allati lam yaqdir lahal kamal, juga antara gambaran-gambaran yang menipu, yang melenceng dari kesempurnaan. Maksudnya apa ini? Ada istilah humanisme yang hakiki dengan gambaran humanisme yang melenceng. Ini apa maksudnya? Jadi begini, kalau kita perhatikan filsafat-filsafat yang dikembangkan di barat, di mana tujuannya itu adalah ingin menjunjung tinggi humanisme, maka kemudian mereka terjebak kepada konsep-konsep yang justru menjerumuskan manusia kepada jurang yang dalam sekali. Contohnya bagaimana? Ada namanya eksistensialisme. Eksistensialisme itu adalah filsafat yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi yang paling penting dalam eksistensialisme itu adalah eksistensi diri. Kalau dalam bahasa Arab itu ana, saya. Yang paling penting itu adalah saya, keberadaan saya. Sehingga kalau hanya dilihat bahwa kemaslahatan itu adalah tentang saya, tentang kebutuhan saya, maka nanti akan terjadi clash, konflik antar individu. Bukannya ini mengantarkan kepada ketenangan, justru akan mengantarkan kepada konflik. Ini artinya apa? Artinya ada gambaran yang menipu, as-suratul musyawwahah. Mereka anggap bahwa konsep ini adalah konsep yang bagus, yang akan mengantarkan manusia kepada kedamaian, ketenangan, tapi justru malah sebaliknya. Dan banyak lagi konsep-konsep filsafat yang lainnya. Nah, kalau kita mau lihat secara detail dan mendalam, justru konsep yang ditawarkan oleh Islam ini yang lebih bagus, yang nyata-nyata terbukti mengantarkan manusia kepada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wa ma tastaqimul hayatul basyariyatu ala manhajillahir rafi' ma lam tuhaqqaq hadhil kulliyata fi tasawwuril bashar. Maka kehidupan manusia ini tidak akan berjalan di atas metodologi, di atas jalan Allah yang tinggi, kecuali kalau universalitas ini, yaitu kepercayaan tentang hari kiamat, ini tergambarkan di dalam dirinya. Bagaimana implementasinya? Jadi ketika ada orang muslim yang tidak percaya dengan akhirat, maka ia tidak akan melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia berpikir, buat apa melakukan kebaikan toh kalau kemudian tidak ada balasan. Kan begitu. Atau sebaliknya, jangan takut melakukan kesalahan toh tidak ada balasan. Akhirnya bagaimana? Kacau. Akhirnya kacau. Kacaunya bagaimana? Maka orang yang jahat tidak akan diadili, orang baik tidak akan mendapatkan balasan dari kebaikannya. Kan kacau berarti. Maka kehidupan yang demikian itu tidak akan menemui titik ketenangan. Maka penting untuk mempercayai hari akhirat, hari pembalasan. وما لم يثق الفرد المحدود بأن له حياة أخرى تستحق أن يجاهد لها وأن يضحي في سبيلها
wa ma yastawi al-mu'minuna bil akhirati wal munkiruna laha fi syu'urin wala khuluqin wala sulukin wala amalin. Maka seorang individu al-fard al-mahdud yang terbatas, ketika ia tidak begitu mempercayai malam yathub, tidak mempercayai bahwa nanti akan ada kehidupan yang lain, di mana kehidupan yang lain ini patut untuk diusahakan, ayyujahidalaha wa yudhhiya fi sabiliha, dan bahkan kita wajib mengorbankan diri untuk menggapai kehidupan yang terakhir ini. Maka tentu akan berbeda. Wa ma yastawil mu'minuna bil akhirah, akan berbeda orang-orang yang beriman kepada akhirat dengan wal munkiruna laha, dengan orang yang ingkar, yang tidak percaya dengan akhirat. Berbeda dalam apa? Fi syu'urin, dalam perasaannya berbeda. Wala khuluqin, akhlaknya berbeda. Wala sulukin, moralnya juga berbeda. Wala amalin, dan juga amalnya berbeda. Kenapa? Karena tujuannya sudah berbeda. Kalau orang yang percaya dengan akhirat, maka dia akan giat melakukan ibadah. Kenapa? Karena dia mengejar bahwa nanti di akhirat ia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan surga. Tapi kalau orang yang tidak percaya, ya sudah, woles aja, mau melakukan kejahatan, perzinahan, pencurian, ya woles aja. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan akhirat. Maka itu kemudian berimplikasi, berdampak kepada perbedaan perasaan, perbedaan akhlak, moral, perbuatan, dan yang lainnya. Fahuma sinfani mukhtalifani minal khalqi. Ini adalah dua golongan yang berbeda dari kalangan makhluk. Wa tabi'atani mutamayyizatani la taltaqiyani fil ardi fi amalin, di mana ini adalah dua tabiat yang saling mempunyai karakteristik berbeda satu dengan yang lainnya. La taltaqiyan, tidak akan pernah ketemu antara orang yang percaya dengan akhirat dengan yang tidak. Tidak akan pernah ketemu di muka bumi ini dari sisi perbuatan, fi amalin. Tidak akan ketemu. Kalau orang yang percaya kepada akhirat, dia akan melakukan kebaikan. Sebaliknya, orang yang ingkar dengan akhirat, dia akan melakukan keburukan. Baik dan buruk ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Bagaikan minyak dan air tidak bisa dia akan berkumpul dalam satu waktu. Antara hak dengan yang batil itu tidak bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Wala taltaqiyani fil akhirati fi jazain, dan keduanya juga tidak akan pernah ketemu di akhirat dari sisi balasan. Jika orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ini akan ditempatkan di dalam kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, yaitu di surga. Sedangkan orang-orang yang ingkar, ini akan ditempatkan di neraka. Itu adalah pembalasan keduanya. Tidak akan pernah ketemu. Wa hadza huwa mufriqut tariqi, ini adalah jalan pembeda di antara keduanya. Ini mutiara hikmah dari kata maliki yaumiddin. Kemudian di ayat kelima, wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadhihi hiyal kulliyatul i'tiqadiyyatu allati tansha'u 'anil kulliyati sabiqati fi surati fala ibadata illa lillah wa la isti'anata illa billah. Ayat ini yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan pengejawantahan, bentuk manifestasi dari universalitas Islam yang kita gambarkan di ayat-ayat sebelumnya. Ketika kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, ketika kita mempercayai bahwa Allah ini memiliki sifat kasih sayang kepada makhluknya dengan tanpa pilih-pilih,
ketika kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja di raja nanti di hari kiamat, maka bentuk dari kepercayaan itu termanifestasi dalam ayat kelima ini. Apa itu? Yaitu iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau wahai Allah saya menyembah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, fala ibadata illa lillah, maka tidak ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Wala isti'anata illa billah, dan tidak ada permintaan tolong kecuali hanya kepada Allah semata. Wa hunaka dzalika mufriqu tariqi bainat taharruri al-mutlaq min kulli ubudiyyatin wa bainal ubudiyyatil mutlaqah lil 'abid wa hiya tu'lin miladit taharruri al-basyariyil kamil syamili. Di sini menjadi jalan pembeda antara at-taharrur. Taharrur itu artinya kebebasan. Hur, anta hurrun, kamu bebas. Taharrur, kebebasan yang secara mutlak di dalam penyembahan. Juga antara penyembahan yang mutlak kepada seorang hamba. Apa perbedaannya antara kedua? Yang pertama adalah at-taharrurul mutlaqah min kulli ubudiyyatin, pembebasan secara mutlak atas segala penyembahan dengan menyembah secara mutlak untuk seorang hamba. Gambarannya seperti ini. Ketika orang yang mengimani kepada selain Allah, artinya di dalam benak pikirannya dia mempunyai kebebasan untuk menyembah. Bebas dia. Mau menyembah gunung, mau menyembah hewan, mau menyembah binatang, mau menyembah tumbuh-tumbuhan, sungai, dan seterusnya. Artinya kemudian ada zahmatul arbab, ada Tuhan-Tuhan yang banyak sekali, dan ini menjadi kebebasan yang tiada terkendali. Dan kebebasan yang semacam ini akan mengantarkan kepada kesengsaraan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan penyembahan hanya kepada Allah semata. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Dan inilah hakikat dari makna kebebasan secara mutlak, secara hakiki. Yang sebenarnya manusia dibilang bebas itu adalah ketika ia menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ketika penyembahan disesuaikan dengan tempatnya, artinya hanya menyembah kepada Allah saja, maka ia bisa dibilang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari kebodohan, bebas dari Tuhan-Tuhan yang palsu itu. Maka sangat berbeda sekali antara kedua fenomena yang kita katakan tadi. Itulah kemudian yang mengantarkan manusia kepada kesempurnaan yang secara menyeluruh. Wahiyatu'lin miladut taharruril basyari al-kamil syamil. Walaqad daraja al-gharbiyuna 'ala at-ta'biri an istikhdami qawiyyat tabi'ati biqaulihim qahrit tabi'ah. Walihada ta'bir dilalatuhu adh-dhahirah 'ala nazratil jahiliyah al-maqtu'atis silah billah wa biruhil kaunil mustajibi lillah. Orang-orang barat, al-gharbiyun, orang-orang barat mencoba menyelipkan suatu kata yang menggambarkan adanya kekuatan supranatural, kekuatan alam yang supranatural, yang kemudian mereka sebut sebagai qahrut tabi'ah, yaitu kekuatan alam. Tentu takbir ini ataupun kata ini mempunyai konotasi yang jelas sekali di dalam pandangan orang-orang jahiliyah.
di mana mereka telah terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah terputus ruhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu kemudian yang mereka sebut sebagai Tuhan, maka itu salah besar. Jadi dulu kan mengapa mereka itu menyembah kepada selain Allah? Karena mereka mempercayai bahwa di dalam sembahan itu mempunyai kekuatan. Kekuatan yang melebihi kekuatan manusia itu. Contohnya begini. Ketika ada petir, kemudian petir ini bisa meluluh lantahkan satu desa. Akhirnya kemudian mereka berpikir, ini adalah kekuatan yang sangat besar, maka patut kita sembah supaya dia tidak marah kepada kita. Jadi orang seperti itu dulu itu kemudian menyembah kepada selain Allah, karena mereka percaya bahwa di situ ada kekuatan. Contoh yang lain, ketika orang menyembah pohon beringin yang angker, pertanyaannya kenapa mereka menyembah pohon beringin yang angker itu? Karena mereka mempercayai bahwa pohon beringin ini mempunyai kekuatan. Dengan kekuatan pohon beringin ini, mereka percaya bahwa desa mereka menjadi aman. Dengan kekuatan pohon beringin ini, kesejahteraan bisa digapai. Dengan kekuatan pohon beringin ini, mereka bisa meminta kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan kepada pohon beringin itu. Jadi mustahil ketika ada orang menyembah sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak mempunyai kekuatan apapun. Mustahil. Pencarian-pencarian yang semacam inilah yang kemudian membuat mereka tersesat dan akhirnya jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan kepercayaan orang Islam. Fa ammal muslimu al-mausulul qalbu bi rabbir rahmanir rahim. Adapun seorang muslim yang hatinya terhubung dengan Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, al-mausulur ruh bi ruhi hadzal wujud al-musabbahati lillahi rabbil alamin, yaitu seorang muslim yang ruhnya terhubung dengan ruh-ruh segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di langit Allah ini, yang senantiasa bertasbih kepada Allah, al-musabbahah, yang bertasbih kepada Allah. Jadi semuanya ini bertasbih kepada Allah. Burung, tumbuhan, batu, gunung, itu semuanya yusabbihu bihamdi. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu terhubungkan dalam satu tali yang kuat. Fayu'min bi anna hunaka 'alaqatun ukhra ghairu 'alaqatil qahri wal jafwati. Maka mereka mengimani bahwa di sini sebenarnya ada hubungan yang lain selain dari hubungan kekuatan supranatural tadi itu. Apa itu? Innahu ya'taqidu bi anna Allaha huwa mubdi'u hadhil qawi jami'an. Bahwa mereka percaya yang memberikan kekuatan kepada barang-barang tadi itu yang mereka sembah itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat petir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat pohon beringin tadi itu Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat segalanya yang mereka sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya mereka menyembah Allah, bukan menyembah kepada ciptaannya Allah. Khalaqaha kullaha wifqa namusin wahidin. Allah ciptakan berdasarkan satu tatanan yang bagus. Wasakhkharaha lil insani ibtidaan. Kemudian Allah persiapkan segala sesuatu tadi itu dipersiapkan untuk manusia pada awalnya. Jadi apa yang di muka bumi ini Allah persiapkan untuk manusia. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah mempersiapkan untuk manusia ini berupa matahari, berupa rembulan.
matahari. Dengan matahari ini manusia bisa menjemur pakaiannya, kemudian mendapatkan energi matahari yang kemudian dirubah menjadi energi listrik. Dengan matahari itu manusia bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan dengan cara fotosintesis itu. Dengan bulan pun juga sama, manusia bisa mengetahui hitungan bulan, hitungan hari, adad sinin wal hisab, dan seterusnya. Itu semuanya diperuntukkan untuk manusia. Lautan, di dalamnya itu banyak ikan. Buat siapa ikan itu? Ya buat manusia. Tinggal bagaimana manusia ini mampu mengelola, mampu menata dengan baik, sehingga fungsi dia sebagai khalifah fil ardi ini menjadi fungsi yang nyata. Terkadang malah sebaliknya, justru yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, yang sejatinya bahwa yang ada di muka bumi ini adalah diperuntukkan untuk manusia, justru manusia inilah yang menjadi perusaknya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa yang merusak di muka bumi ini siapa? Ya manusia. Yang merusak lapisan ozon. Sekarang itu volume air di muka bumi ini semakin tinggi. Kenapa? Karena lapisan ozon mulai menipis. Akhirnya kemudian terjadilah radiasi matahari. Efeknya apa? Efeknya adalah maka gunung-gunung es yang ada di Antartika, ada di kutub selatan dan kutub utara mulai mencair. Ketika ia mencair, maka dia akan menambah volume air. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika volume air semakin tinggi, maka daratan semakin berkurang. Ya siap-siap untuk tenggelam manusia itu. Yang pertama. Yang kedua, akan merusak ekosistem yang ada di kutub. Kita tahu bahwa ada namanya rantai makanan. Rantai makanan. Jika ada salah satu rantai saja yang kemudian terputus, maka nanti akan terjadi chaos. Kalau di kutub itu ada beruang kutub. Ketika beruang kutub ini tidak lagi menemukan tempat, habitatnya sudah dirusak oleh manusia, maka nanti akan terjadi ketimpangan di dalam rantai makanan itu. Akhirnya banyaklah kemudian ikan. Seharusnya ikan itu bisa terkontrol dengan adanya beruang itu, maka kemudian ikan tambah banyak. Teman mungkin mikir, wah enak ya ikan tambah banyak kan ini. Enggak. Ketika sesuatu itu melebihi batas, dia akan menjadi hama. Kalau sampai lihat di channel-channel YouTube itu, bagaimana ikan mas, tahu ikan mas sampean? Biasanya kalau di Indonesia itu digoreng dan harganya mahal. Kalau sampai pergi ke warung apung, pesan ikan mas, baik itu yang dibuat penyetan atau apa, mahal. Tapi di Australia ikan mas itu kemudian menjadi apa? Menjadi hama. Menjadi hama. Kenapa? Karena terlalu banyak. Jadi hama apa? Dia memakan spesies ikan asli dari Australia. Kemudian ia membuat danau, sungai menjadi keruh. Ikan mas kan suka berenang di dasar ini kan. Akhirnya bikin keruh. Apa yang dilakukan? Maka mereka kemudian menggerontolkan uang 2 triliun untuk memusnahkan ikan mas. Wah, itu. Ini berat sekali ini. 2 triliun coba dibuat untuk apa? Ikan mas. Memusnahkan ikan mas. Kalau sampean ini mungkin menganggapnya enak ikan mas ini sebenarnya kan kalau kita tangkep jual itu kan. Buat ekonomi pondok contohnya. Ikan mas buat ekonomi pondok. Ya sudah. Pondok tinggal bangun terus sudah. Tidak butuh proposal, tidak butuh apa, tidak butuh sumbangan. Nah, ini apabila sudah melebihi batas. Sesuatu yang melebihi batas itu tidak bagus.
Jadi di alam ini ada namanya hukum keseimbangan. Ketika ia sudah keluar dari hukum keseimbangan, maka pasti akan menjadi bencana. Pasti itu sudah. Ketika ia melebihi dari keseimbangan, pasti ia akan menjadi bencana. Itu rumusnya sudah. Siapa yang melakukan semua itu? Ya manusia. Yang melakukan perusakan-perusakan itu semua adalah manusia. Jadi manusia ini lebih kejam sebenarnya daripada siapapun. Dari hewan paling buas pun manusia paling kejam. Sekejam-kejamnya harimau, dia tidak pernah makan anaknya. Tapi manusia ada. Sekejam-kejamnya harimau, ia tidak pernah makan sayuran, wortel dan seterusnya. Tapi selembut-lembutnya manusia, dia makan segalanya, dimakan semuanya. Sayuran, wortel, daging, semuanya. Sampai tumbuhan, sampai hewan-hewan enggak dapat jatahnya. Seharusnya jatah itu adalah jatahnya mereka, akhirnya juga dimakan oleh manusia. Sampean tahu jin itu makan apa? Makan tulang kan ya? Makan tulang. Jadi tulang itu adalah makanannya jin. Dan celakanya sampai makanannya jin juga dimakan manusia. Tulang itu dipresto kan ya? Dipresto akhirnya menjadi lebih lembut, dimakan. Jadi tidak ada yang tidak dimakan oleh manusia. Saat makanannya jin pun juga dimakan. Itu manusia itu luar biasa. Wa yasuru lahu kashfu asrarihi wa ma'rifata qawaniniha wa anna 'alal insani ay yashkurallaha kullama hayya'a lahu ay yadhfara bima'unatin min ihdaha. Maka oleh karenanya ketika semua gambaran kenikmatan yang kita katakan tadi telah diberikan kepada manusia, maka hendaknya manusia tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang sudah dipersiapkan untuk kemaslahatan manusia. Fallahu walladzi yusakhiruha, Allah lah yang menyiapkan itu semua. Walaysa huwallazi yuqahhiruha, bukanlah Allah yang memaksakan itu semua. Dipersiapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Allah telah mempersiapkan buatmu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya. Jami'an, semuanya. Ketika kita sudah diberikan kebebasan untuk mengelola bumi dan langit ini, maka seharusnya manusia mengelola dengan bijak. Itulah misi dari khalifah fil ardi itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia sebagai khalifah harus pintar menyeimbangkan hukum alam. Jangan sampai kemudian timpang, hukum alam timpang. Wa ba'da takriri tilkal kulliyatil asasiyati fi tasawwuril islami, setelah kita menimbangkan, memperlihatkan universalitas Islam yang tadi kita gambarkan, yabda'u fi tatbiqil amali, maka kemudian mulailah kita kepada dunia tatbik. Tatbik itu artinya mempraktekkan. Jadi kan dari tadi itu sifatnya adalah teoritis kalau bisa dikatakan. Kita tahu teorinya bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Tuhan, Allah itu adalah Raja di Raja dan seterusnya. Maka tatbiknya bagaimana? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Yaitu tergambar dalam ayat ke-6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Fal ma'rifatu wal istiqamatu kiltahuma thamratun li hidayatillahi wa ri'ayatihi wa rahmatih. Maka ma'rifah dan istiqamah keduanya ini adalah buah dari hidayatullah, dari petunjuk Allah, dari pengawasan Allah, dari rahmat Allah. Wa huwa thamratul i'tiqadi bi annahu wahdahu al-mu'in. Ini adalah buah dari kepercayaan, dari i'tiqad bahwa Allah lah satu-satunya zat yang bisa menolong kita. Mu'in itu artinya penolong. Wa hadzal amru a'zamu ma yatlubuhul mu'minu min rabbi. Dan ini adalah perkara yang paling besar yang diminta oleh seorang mukmin kepada Tuhannya. Minta apa itu? Minta hidayah, minta petunjuk. Fal hidayatu fitratul insani ila namusillah. Maka hidayah ini adalah fitrah manusia yang tergambarkan untuk menuju kepada Tuhan. Alladzi yansaku baina harakatil insan wa harakatil wujudi kullihi. Yang sesuai dengan pergerakan manusia dan juga pergerakan alam atau sesuatu yang ada di muka bumi ini, fil ittijah, untuk menuju ilallahi rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifu an tabi'ati hadhihi siratil mustaqim, dan membuka tabiat atau hakikat dari shiratal mustaqim ini, yaitu jalan yang bagaimana yang dimaksud dengan shiratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim fa huwa tariqul ladzina qassama lahum ni'matahu wa la tariqa alladzi ghadaballahu 'alaihim. Yaitu jalan di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan kepada mereka nikmat-nikmatnya. Bukanlah jalan yang Allah benci terhadap orang-orang tersebut, orang-orang maghdubi alaihim itu. Innahu siratus su'ada'il muhtadin al-wasilin. Itu sesungguhnya adalah jalan orang-orang yang bahagia, su'ada, al-muhtadin, yang mendapatkan petunjuk, al-wasilin, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bagaimana hikmah-hikmah yang ada di dalam suratul Fatihah, mulai dari ayat ke-1 sampai ke-7, itu saling keterhubungan, saling sambung menyambung. Sampai bisa bayangkan itu kalau sampean bisa menghadirkan makna-makna tadi ketika sampean baca di dalam sholat, Al-Fatihah dibaca, sampean hadirkan makna-makna yang seperti tadi itu, maka insya Allah sholatnya akan menjadi sholat yang khusyuk. Wala'alla dzalika yakshifu lana an sirrin min asrar ikhtiyari surati. Dan mungkin inilah yang kemudian membukakan mata kita tentang rahasia dari rahasia-rahasia dipilihnya surat ini, yaitu suratul Fatihah. Liyuraddidahal mu'minu sab'asyrata marratin, supaya orang mukmin mengulang-ulangnya minimal 17 kali. Fi kulli yawmin wa lailatin, satu hari satu malam. Au masyaallahu ayyuraddidaha, atau sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala mau mengulangi berapa. Artinya 17 itu minimal, selebihnya ya terserah Allah. Mungkin Allah akan menggerakkan orang tadi untuk membaca Al-Fatihah lebih dari itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sholat sunnah, kemudian dijadikan wirid-wirid dan seterusnya. Kullama qama yad'uhu fi shalah, setiap ia hendak melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan berdoa.